Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan ya serta mempresentasikan ya sistem ujian CBT yang bisa digunakan oleh rekan-rekan dosen untuk memberikan ujian secara online. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa antara siswa dengan mahasiswa itu punya perbedaan. Jadi ya biasanya kalau pada siswa itu mereka lebih membutuhkan model ujian yang sifatnya fun ya. Nah, berbeda dengan pada mahasiswa ya biasanya lebih formal kesannya seperti itu. Nah, jadi makanya dari itu saya rasa untuk model ujian ini bisa digunakan ya buat rekan-rekan dosen. Nah, di sini saya langsung aja untuk mempresentasikan buat teman-teman dosen barangkali ada yang ingin berlangganan untuk sistem ujian ini. Nah, di sini tersedianya itu kita menyediakan dalam bentuk penyewaan aplikasi beserta hosting ya. Jadi teman-teman bisa memesan sesuai domain ya, domainnya sesuai nama domain.main.id yang kita gunakan ya karena di situ lebih terjangkau. Jadi domain tersebut memang cocok buat kita barangkali untuk pengajar atau yang organisasi yang sifatnya itu tidak mencari revenue besar ya. Sehingga kita menggunakan platform yang lebih terjangkau biayanya ya, terutama untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Oke, jadi bisa melihat link deskripsi di bawah untuk menggunakan atau memesan sistem ujian CBT ini dengan custom domain yang sesuai nama ya. Oke, kita langsung aja di sini. Saya akan coba login. Ya, di sini ada beberapa fitur. Di antaranya ada topik ya. Kemudian di sini ada soal, yang internetnya masih loading ya. Jadi kita tunggu dulu. Di sini ada topik ya, misalnya anatomi fisiologi ya. Nanti soal-soal itu bisa ditambahkan sesuai dengan topik yang diinginkan. Nah, di sini kita bisa tambah topik lain ya, misalnya farmakologi ya. Atau topik-topik yang lain lah. Nah, kemudian di sini soal ya, untuk menambah soal di sini kita bisa membuat soal gambar, kemudian audio, kemudian nanti ada jawabannya disesuaikan nanti topiknya dengan uh, mata kuliah yang diinginkan ya. Nah, di sini ini nanti bisa kita ubah ya. Di sini biasanya kan UTS sama UAS. Nah, itu nanti diubah UTS sama dan U atau UAS ya. Ya, kemudian di sini kita bisa import soal Word maupun dalam bentuk Excel. Kemudian ada daftar soal, file manager soalnya, terus nah ini daftar grup ya. Sini kita bisa tambahkan ya grup kita, misalnya dosen itu kan biasanya mengajar dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di sini kita bisa atur ya, barangkali kita mengajar misalnya di Stikes Binawan misalnya, ya. Kemudian Universitas Mula Warman, ya, ini kalau nggak dipakai dia saja lah. Oke, di sini masih pakai ujian ya. Oke, di sini ya bisa kita tambahkan misalnya mengajar di tempat lain di Universitas Jawali misalnya. Teknik ya, tahunnya misalnya ya. Oke, nanti daftar peserta ini kita bisa menambahkan ataupun muridnya atau mahasiswanya mendaftarkan diri sendiri sesuai dengan kelas ya, itu bisa nanti kita lihat di bagian siswa ya.
ujiannya. Nah, ini kemudian ada penilaian ya, kemudian ada hasil nilai, terus kita bisa ambil token dengan hasil tesnya. Terus kita bisa lihat analisis butir soal, analisis soal, oh ini, kemudian rekap hasil tes. Terus, nah di sini kita bisa ubah nama sistem CBT ini ya, apakah nanti mau sesuai nama Bapak Ibu atau nama yang lain. Nah di sini kita menggunakan BioCBT ya, karena di sini saya presentasi dengan menggunakan nama aplikasi ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba di bagian siswa ya. Nah di bagian siswa di sini untuk login dia menggunakan username biasa. Terus passwordnya nanti ketika mahasiswa mendaftar dia menggunakan nomor WA-nya ya. Nah ini kita coba untuk mendaftar. Oke, buat akun. Misalnya ya, nomor WhatsApp misalnya, nomor WhatsApp dia nggak boleh sembarangan ya, dan nggak boleh lupa juga karena nanti dia nggak bisa login kalau lupa ya. Saya wali misalnya ya. Oke, ini kita copy dulu. Oke, nah kalau sudah siswa tinggal login aja di sini ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot harus membuatkan akun satu persatu. Nah kalau sebenarnya ada sistem ujian yang sejenis ini ya. Jadi ada yang saya tahu itu ada Kahoot sama ini Quizzes. Ya, cuma tadi dia modelnya itu fun, jadi lebih cocok kalau untuk guru mengajar anak SMA karena ada musik-musiknya, background musiknya seperti itu ya. Beda nih dengan ujian mahasiswa biasanya kan lebih formal dan dia butuh ketenangan untuk menjawab soal. Jadi walaupun itu bisa di off kan ya musiknya, cuman kalau dari sistem pasti output akhirnya itu yang agak susah. Jadi kita nggak bisa, kalau pengalaman saya sendiri nggak bisa memfilter mahasiswa tersebut gitu, karena dia bisa login beberapa kali, jadi nggak bisa kita apa namanya ya cegah untuk dia menggunakan username lebih dari satu. Nah di sini ya walaupun mahasiswanya bisa ya, tapi dia kalau menggunakan username yang sama ya dia akan mudah kedetek di sistem kita, nanti tinggal kita hapus saja seperti itu. Jadi dia hanya login menggunakan akun dia, dan yang pasti kalau password ya, kalau nomor HP atau WA dia tidak mungkin lupa lah jika dia memang mendaftar menggunakan nomor WA mereka ya, seperti itu. Jadi itu kelebihannya. Jadi mahasiswa bisa tetap login menggunakan akun yang sama tanpa harus merepotkan dosen ya atau guru untuk mereka login menggunakan password karena menggunakan nomor HP atau WA sendiri. Jadi nggak perlu pusing. Oke, ini di sini kalau ujiannya sudah tersedia, nah dia mereka tinggal ikutin aja tesnya ya. Nanti akan ada timer, terus mereka juga ketika waktu habis ya mereka juga akan stop dengan sendirinya seperti itu. Nanti nilainya akan masuk ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk menggunakan ya bisa bisa order melalui link deskripsi di bawah. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa dijawab melalui WhatsApp. Jadi ada kontak WhatsApp yang disediakan juga. Ya, yang mau bertanya silahkan. Oke, terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten saya berikutnya ya. Tetap selalu ikutin channel ini.